Selamat datang di video Hari Anti Narkotika Internasional 2020. Kali ini, Satuan Tugas Anti Narkoba Universitas Krisnadipayana memperingati Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI dengan cara membuat video diskusi bersama yang bertemakan disparitas dalam tindak pidana narkotika. Saya Wilson Pangestu, moderator HANI 2020. HANI ditetapkan pada tanggal 26 Juni 1988 oleh United Nations Office on Drugs and Crime atau UNODC. Alasan tanggal tersebut dipilih karena mengambil momen pengungkapan kasus perdagangan opium Linzexu di Tiongkok, di mana kala itu harta Tiongkok mengalir begitu saja ke Inggris untuk membeli obat terlarang akibat ketergantungan opium. Secara historis, HANI merupakan pengingat bagi kita akan dampak dari bahaya narkotika yang bukan saja merusak fisik manusia melainkan berpengaruh bagi suatu negara. Selanjutnya, apa maksud dari tema disparitas dalam tindak pidana narkotika? Disparitas sendiri dalam KBB ialah perbedaan atau jarak. Jadi yang dimaksud di sini ialah perbedaan sanksi yang didapatkan oleh para terpidana atau tindak pidana yang dilakukan khususnya tindak pidana narkotika. Lalu mengapa sampai ada perbedaan sanksi atau hukuman dalam tindak pidana narkotika, terutama bagi mereka yang tidak direhabilitasi, padahal seharusnya penyalahguna narkotika mendapatkan perawatan dan pemulihan terhadap kecanduan obat-obatan terlarang, yang tak lain adalah tempat rehabilitasi. Untuk itu, agar lebih jelas kita diskusikan bersama ahli ilmu hukum yaitu Bapak Andi Sahat Manogar Silahi selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Krisnadipayana. Ya, halo guys, selamat datang di diskusi Hari Anti Narkotika Internasional yang diselenggarakan oleh Satuan Tugas Anti Narkoba Universitas Krisnadipayana. Di tema kali ini kita membahas tentang disparitas tentang tindak pidana narkotika. Nah, bagaimana disparitas tindak pidana narkotika? Nah, sekarang di sini bersama saya dosen Fakultas Hukum Universitas Krisnadipayana ada Bang Andi Sahat. Ya, di sini Bang Andi Sahat selaku dosen hukum pidananya kita nih dari Fakultas Hukum Unkris. Nah, sebelumnya di tema kali ini kan kita ngebahas tentang disparitas tindak pidana narkotika, Bang. Nah, apa sih yang Abang tahu tentang disparitas dalam tindak pidana narkotika ini? Jadi kalau kita berbicara disparitas itu pertama kita harus tahu dulu apa sih disparitas itu kan gitu. Disparitas itu kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah perbedaan gitu kan. Nah, kalau kita kaitkan dalam disparitas dalam penegakan hukum ya atau penegakan hukum artinya adanya perbedaan terkait penegakan hukum. Nah, kalau ditanya penegakan hukum perbedaan itu perbedaan apanya? Perbedaan penerapan sanksi peraturan atau perbedaan proses. Nah, ini tergantung dari bagaimana pemahaman para aparat penegak hukum dan terutama advokat pengacara yang akan membela hak dari kliennya gitu. Oh, jadi disparitas ini ada berbagai macam lah ya, bisa kita katakan. Iya. Mau dilihat dari apanya dulu? Nah. Iya, dari aspek penegakan hukum, peraturan, lalu dari kemampuan itu sangat itu berpengaruh juga. Nah, kalau kali ini tuh kita melihat dari sisi kan banyak nih Bang di media-media nih, kayak misalkan masyarakat umum yang dibedakan dalam sanksi pidananya. Jadi ketika diputuskan banyak kita ambil kata public figure lagi, public figure yang dikatakan lebih ringan karena yang harusnya dipidana malah bisa direhabilitasi dengan peringanan itu di putusannya. Yang meringankan itulah karena dia mengakui kesalahannya, dia tidak mau mengulangi lagi. Nah, sedangkan di masyarakat umum ini ya pasti semua ketika tertangkap mengungkap hal yang sama, cuma mungkin dijadikan media lah
dimasukkan ke media. Nah, jadi di sini banyak perbedaan nih antara masyarakat dengan public figure gitu. Sebenarnya gini, pengaruhnya antara masyarakat dan public figure. Sebenarnya asal muasal dari permasalahan ini terjadi disparitas dalam penegakan hukum. Pertama dari proses penyidikan di kepolisian. Itu kenapa? Karena antara pasal 112, 114, 111, 127 itu kan memiliki makna yang hampir sama gitu. Antara pasal 114 itu memiliki makna yang sama, artinya membawa, menyediakan, menggunakan. Nah kan begitu. Kalau bicara dari itu mungkin harus adanya kejelian dari penyidik untuk dapat menentukan apakah orang itu memang benar pengedar atau korban penyalahgunaan narkotika. Nah, faktanya banyak terjadi adalah bahwa siapapun, ya kan gitu, korban pelaku atau pengedar ataupun dia korban penyalahgunaan narkotika dijerat dengan pasal 114. Ya memang isi peraturan seperti itu nggak salah. Lalu dijuntukan dengan 127 karena memiliki arti yang sama. Gitu loh. Dan sebenarnya menurut saya di situ pentingnya proses penyidikan, lalu pentingnya pemahaman kemampuan seorang penyidik. Lalu undang-undang juga. Iya, pasal 127 itu. Jadi siapapun orangnya, kayak tadi mengenai artis atau tidak, seorang public figure sebenarnya gini, banyak faktor. Pertama tadi undang-undangnya, lalu dari pengacaranya, lalu terakhir tentang public figure memberikan efek jangka panjang terhadap masyarakat sebagai pembelajaran kan gitu. Nah, tapi kalau kita lihat dari hal seperti itu, sebenarnya ketidaksamannya pertama adalah dalam penerapan peraturan. Kalau kita berbicara ujungnya nanti adalah putusan bahwa public figure lebih ringan nantinya, itu menyalahi undang-undang dasar kita bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dan memiliki hak yang sama di mata hukum. Itu pun sebenarnya tidak benar, salah. Karena apa? Setiap warga negara mempunyai kedudukan dan hak yang sama di mata hukum. Artinya salah, itu pun nggak boleh. Kalaupun mereka mau memberikan sebuah acuan yang baik demi terwujudnya hukum yang baik, itu melalui dari proses penyidikan. Iya, di situ letak awal corong entry point-nya penegakan hukum itu di penyidikan. Iya, kalau memang penyidik itu sangat berperan penting. Penyidik itu yang menentukan dakwaan tuntutan nanti kan dari penyidik, bukan dari jaksa. Hakim hanya menentukan sesuai dengan dakwaan apakah sudah sesuai atau tidak. Itu kembali lagi dari penyidik. Jadi artis dibilang katanya untuk diperingan untuk memberikan contoh, menurut saya itu bukan suatu hal yang bagus. Justru itu bertentangan dengan konstitusi kita. Salah. Jadi menurut saya berilah contoh yang baik sesuai penerapan sesuai dengan undang-undangnya, sehingga setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan kepastian hukum. Gitu. Nah, sebenarnya apa sih dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika? Pertimbangan seperti apa ketika menjatuhkan ini orang harusnya kena pasal 127, ini harus kena pasal 112 atau 111? Kalau itu pertanyaannya, kita harus melihat dari sisi hakim selaku memutus perkara. Iya. Kalau kita berbicara itu, saya kurang bisa memberikan jawaban, karena itu kita harus mengacu dari sudut pandang hakimnya. Tapi kalau boleh sedikit memberikan gambaran apa sih faktor untuk menentukan pertimbangannya. Pertama ya itu dari tadi berdasarkan fakta persidangan. Iya, nah fakta persidangan itu kan didapat berdasarkan hasil penyidikan. Lalu dari tuntutan jaksa. Lalu keterangan saksi-saksi. Apakah memang antara fakta dengan bukti dengan saksi memang memberikan keyakinan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan? Itu sebenarnya dasarnya. Karena kan pasal 184 mengenai bukti kan ada keterangan saksi, ahli, petunjuk, surat, keterangan terdakwa. Nah,
paling tidak dari dua alat bukti tersebut hakim memiliki keyakinan bahwa dia adalah pelakunya. Nah, itu. Jadi kalau faktor-faktor lain mungkin saya kurang bisa menjawab ya, karena itu kita harus memposisikan diri sebagai hakim kan gitu untuk dapat melihat apa sih. Nah, tapi fakta-fakta. Iya, secara hukumnya seperti itulah. Secara hukumnya seperti itu. Nah, kalau misalkan apa hal yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa, itu balik lagi ke fakta persidangan ya Bang ya. Iya, kalau ada hal yang meringankan itu terkait pertama begini, bahwa dia berlaku kooperatif. Dan ini baru merupakan perbuatan yang baru pertama kali dilakukan. Dan dia mengakui kesalahannya. Nah, itu faktor-faktor yang memperingan. Faktor yang memperberat, dia tidak kooperatif. Ya kan, dia mencoba melarikan diri, menghilangkan barang bukti, itu. Terus lalu dia berbelit-belit dalam memberikan kesaksian. Dan perbuatan tersebut merupakan residivis atau pengulangan. Ya, kalau ditanya apa yang menjadi hal untuk meringankan pemberatan, ya itu tadi. Kalau meringankan dia kooperatif, ini merupakan perbuatan pidana pertamanya, kan gitu, dan dia mengakui kesalahannya. Berarti kalau misalkan kita menggambarkan dari yang tadi pertama, artis misalkan kooperatif gitu, harusnya ketika masyarakat bisa kooperatif, harusnya dia harusnya mendapatkan lah ya. Iya, seharusnya itu bukan gini. Jadi itu sebagai pertimbangan. Sebagai dasar pertimbangan kepada hakim. Kalau dibilang katanya itu suatu kepastian, bukan. Karena tidak ada aturan. Gitu loh. Ini yang perlu dicermati ya. Jadi itu faktor yang mungkin memberikan pertimbangan kepada hakim untuk memberikan putusan yang lebih ringan. Tapi bukan sebagai suatu acuan. Karena tidak ada dalam undang-undang kalau harus bersikap kooperatif, nggak ada. Nah, gitu. Tapi sebagai acuan bahwa oh iya, dia mengakui kesalahannya. Dia merasa bersalah. Dan tidak akan mengulang, dia kooperatif. Gitu. Itu sebagai pertimbangan hakim gitu. Terus ada juga pertanyaan, bagaimana bentuk-bentuk disparitas putusan pidana dalam tindak pidana narkotika? Bentuk-bentuk disparitas, perbedaan. Kalau itu agak kompleks kita kalau menjabarkannya. Karena gini, kalau bentuk-bentuk perbedaan, disparitas itu perbedaan gini. Contohnya seorang yang nyata-nyata dia merupakan korban. Tapi pada proses penyidikan dia dituntut dengan pasal 112, 112 atau 14 junto 127 atau tanpa 127. Nah, ini kan ini sebuah perbedaan itu. Ya inilah bentuk disparitas itu. Ada yang benar-benar bandar tapi karena dia mengerti hukum, dia membuat celah. Oh iya, saya hanya mempergunakan saja. Sehingga dia didakwa dengan pasal 127. Ini bentuk disparitas seperti itu. Nah, jadi faktor-faktornya tadi sebenarnya saya nyatakan ya. Faktor-faktor bisa adanya disparitas terhadap penegakan hukum ya. Pertama, pengetahuan tersebut, lalu peraturan, lalu yaitu kemampuan dari pengacaranya. Iya dong, itu termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi. Karena kenapa? Kalau dia tidak memiliki latar belakang seorang pidana, lalu dia mengurus suatu perkara pidana yang notabene tidak pernah dia pelajari, bagaimana mungkin dia bisa memahami, memberikan hak-haknya seperti di KUHP, di KUHP, hak untuk didampingi, bebas dari pertanyaan yang menjebak. Nah, kan dia belum tahu. Bagaimana mungkin dia bisa memberikan pembelaan terhadap kliennya secara maksimal, sementara dia pun gitu. Nah, selanjutnya dampak disparitas bagi masyarakat itu apa sih Bang? Kan tadi kita udah tahu faktor-faktornya. Nah, dampaknya ketika masyarakat yang merasakan perbedaan-perbedaan ini. Kalau bicara dampaknya ya, pertama timbulnya apa ya? Kekacauan karena perbedaan pemikiran atau penafsiran terhadap hukum.
Karena kalau begini loh, analogi gini. Secara hukum Undang-Undang 35 tahun 2009 menegaskan bahwa pasal 127 bahwa korban penyalahgunaan narkotika berkaitan dengan pasal 54, 55 dan 103, lalu SEMA nomor 4 tahun 2010, lalu kesepakatan 4 menteri, lalu peraturan kepala BNN mengatakan bahwa korban atau penyalahgunaan narkotika itu harus direhabilitasi. Nah, tapi ada penyuntikan azas, menurut saya ada penyuntikan azas strict liability dalam pasal 127, yaitu apa, sanksi. Nah, jadi sehingga menimbulkan sebenarnya menimbulkan kekacauan karena ada ya, tadi kembali dari pengacaranya mempunyai kemampuan mumpuni sehingga kliennya bisa direhabilitasi. Tapi ada contoh lain juga bahwa waduh, kenapa dia dipidana 4 tahun lagi. Nah, tapi ada yang dipidana 3 tahun. Nah, itu kan bentuk-bentuk disparitas, perbedaan putusan. Nah, karena apa? Sebenarnya ada kesalahan dalam pasal 127 itu menurut saya. Pemasukan penyuntikan asas strict liability, yaitu pertanggungjawaban pidana. Seseorang dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, yaitulah penyuntikan adanya sanksi. Padahal seharusnya tidak boleh. Sudah ada dikatakan pasal 54, 55 dan 103 bahwa korban penyalahgunaan narkotika harus direhabilitasi. Harus direhabilitasi. Lah pertanyaannya, untuk apa ada untuk apa dimasukkan sanksi lagi sementara undang-undang mengatakan harus. Nah, itu jadi kalau ditanya akibat disparitas di masyarakat, ya kekacauan. Kenapa? Yang satu berpikir ini, satu berpikir ini, satu berpikir ini, tidak salah. Karena apa? Faktanya orang ada yang seperti ini, ternyata dia korban tapi kok di penjara. Ada orang yang dia pengedar lah tapi kok bisa 127. Jadi menimbulkan kekacauan. Iya. Jadi seperti undang-undang dasar adanya kepastian hukum pasal 28 kan. Nah, ini pasal undang-undang 35 tahun 2009 bertentangan dengan undang-undang dasar. Iya dong, tidak ada kepastian hukum sebenarnya. Pertanyaannya adalah sebenarnya korban penyalahgunaan narkotika itu harusnya diapain sih? Kalau dibilang katanya direhabilitasi, hapuskan dong sanksinya. Harus semuanya direhabilitasi. Loh, harus dong. Jadi setiap orang yang diduga melakukan sebagai penyalahguna narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika harus direhabilitasi. Karena pasal 54, 55 dan 103 mengatakan harus direhabilitasi. Peraturan Kepala BNN SEMA nomor 4 2010 di bawah setengah gram pemakaian dalam tiap hari harus direhabilitasi. Nah, tapi kok ada sanksinya? Nah, ini yang menimbulkan ketidakpastian hukum itu. Ada penyuntikan azas strict liability menurut saya di pasal 127. Nah, itu salahnya menurut saya, salah pembuat undang-undang. Sehingga bertentangan dengan undang-undang dasar pasal 28. Adanya ketidakpastian hukum. Karena tujuan hukum apa? Kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum. Kalau bicara seperti itu, tujuan hukum nggak ada kepastian hukumnya. Nah, ini selanjutnya apakah kan tadi kita udah dijelasin nih segala macam. Ketika penyalahguna ini yang harusnya mendapatkan kesehatan atau misalnya pemulihan lah, terus di penjara, apakah di sini tidak ada diskriminasi, Bang? Yang harusnya kan tadi Abang bilang harus direhabilitasi dan dia malah di penjara karena pertama mungkin kan tadi Abang bilang juga ada faktornya karena pengacaranya nih. Ketika dia orang-orang tidak mampu yang kebetulan istilahnya menjadi korban penyalahguna lah gitu. Nah, ini kan pasti dapat pengacara di pos bakum yang baru lulus, ya kan? Yang coba-coba. Ya. Itu gimana, Bang? Jadi gini, itulah makanya saya bilang dalam pasal ini tidak tercapai tujuan hukum. Kenapa? Seharusnya bukan salah penyidik juga, tapi karena peraturannya adanya kesalahan dalam pembuatan undang-undang. Kenapa? Tidak ada definisi yang jelas dalam pasal 112, 112, 111, 114, 127 membawa, menggunakan, menyediakan. Bandar juga membawa, menggunakan, menyediakan. Nah, jadi definisi dari bandar dengan korban penyalahguna itu sama. Jadi saat penyidik mempergunakan pasal itu karena definisi yang sama, apakah salah? Tidak.
Nah, yang salah adalah para pembuat undang-undang memberikan definisi yang hampir sama, lalu menyuntikkan sanksi asas strict liability di pasal 127. Kan kasihan orang yang seharusnya korban, kenapa harus dipidana? Apakah salah dalam penyidik melakukan memberikan sanksi kepada? Tidak salah. Karena apa? Difasilitasi oleh undang-undang. Ada dasarnya lah. Ada dasarnya. Jadi satu sisi pun penyidik tidak bisa disalahkan karena memang adanya ya diberikan, diakomodir oleh undang-undang gitu loh. Nah, salahnya Karena dari undang-undangnya ambigu juga gitu. Iya. Ketika menentukan juga penyidik juga mungkin sama yang ini nih. Iya, ini pun artinya diperbolehkan. Ya, istilahnya gue mau pakai A atau B, ya dua-duanya diperbolehkan, ya udah. Jadi kadang-kadang bukan saya menyalahkan. Jadi suka ada timbul itulah fakta banyak yang cerita bahwa adanya permainan segala macam ya karena kesalahan dari pembuat undang-undang menurut saya. Jadi ini bisa dong, ini adanya kesempatan, saya bisa. Jadi begitu. Malah jadi memberikan kesempatan. Pasalnya malah dipermainkan. Iya, jadi memberikan kesempatan kepada pihak-pihak lain untuk ya begitu dah. Iya. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya nih ada pertanyaan dari salah satu, kan kita buat pamflet di IG tuh Bang. Ada pertanyaan dari teman-teman kita juga, dari Nadia Viani. Dia menanyakan tuh kejadian pilih kasih hukum antara kalangan atas dan kalangan bawah dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika ini seperti kita ketahui sudah sangat sering terjadi, bahkan sampai saat ini hal tersebut seperti bukan suatu hal yang asing lagi. Pertanyaan itu, permasalahan pilih kasih atau bisa dibilang diskriminasi terhadap hukum pidana ini sebenarnya paradigma dalam hukum pidana yang seperti apa yang mesti dibenahi, dan bagaimana peran kita sebagai masyarakat biasa dalam menyikapi diskriminasi hukum yang sering terjadi di kalangan masyarakat biasa. Ya seperti tadi mengenai perbedaan diskriminasi terhadap itu, pertama timbulnya hal ini karena apa? Kesalahan dalam undang-undang itu sendiri. Jadi undang-undang tersebut memberikan kesempatan. Oh iya dong, memberikan kesempatan dong. Karena apa? Memiliki definisi yang hampir sama, lalu adanya dualisme sanksi yang diberikan. Nah, jadi kalau ditanya terjadi antara tapi ya pertama adanya kesempatan, ada celah untuk melakukan itu, gitu kan? Setelah dari situ itu kembali kepada apa? Faktor kemampuan si pengacara. Karena kalau itu tidak ada kesempatan, pengacara tidak tahu, dia tidak akan bisa memberikan arahan atau ya udah ini boleh kok, ternyata ini tidak, kan gitu. Lalu kembali kepada mental, kepada aparat penegak hukum, bukan hanya kepolisian tapi pengacara juga. Artinya sama-sama, apakah mereka sama-sama memiliki mental yang bagus demi mewujudkan keadilan, menampilkan kembali wibawa hukum di Indonesia gitu kan. Nah sebenarnya caranya ya pertama undang-undang itu kita perbaiki, lalu mental para penegak hukumnya diperbaiki juga. Jadi antara para penegak hukum, antara penegak hukum kepolisian, kejaksaan, hakim, pengacara itu memiliki suatu sudut pandang yang sama dalam hukum. Nah, masalahnya kan gini. Coba. Kenapa saya bilang mengatakan berbeda? Pengacara mendefinisikan hukum menurut para ahli-ahli yang ada di pengacara yang mereka sewa. Ya kan? Kejaksaan punya apa? Tim ahli sendiri. Kepolisian punya tim ahli sendiri. Nah, ini tiga lembaga penegak hukum berjalan berbeda-beda sehingga memiliki penafsiran dan cara berpikir yang berbeda. Gitu loh. Nah, coba seandainya pengacara, polisi dan kejaksaan dalam untuk melahirkan seorang aparat penegak hukum dilakukan dalam suatu pendidikan hukum yang sama. Tentu saja saya yakin melahirkan pemikiran hukum dan cara berpikir yang sama. Ya dong? Iya. Karena apa?
mereka punya satu program yang sama khusus. Lo, gua, dia. Lo diajar sama Profesor X, gua Profesor X, lo Profesor X. Tiap profesor ini mempunyai cara berpikir yang berbeda. Apakah akan menghasilkan cara berpikir yang sama kepada kita? Tidak. Makanya itu perlu penting juga. Saya harapkan juga pemerintah itu itu salah satu faktor juga loh untuk berpengaruhnya terhadap penegakan. Iya, karena apa? Cara berpikir itu berpengaruh. Nah, cara berpikir itu didapat dari mana? Si pengajar. Iya, jadi kalau kejaksaan, kepolisian, dan pengacara tiga-tiganya memiliki cara berpikir yang beda, disinilah letak permasalahannya. Itu awal permasalahannya. Iya. Berarti di sini sisi pilih kasihnya ini kan, ini katanya ada pilih kasih kan antar kalangan. Ini balik lagi ke masyarakat nih. Ketika kita nanti yang belajar kuliah, apalagi kuliah hukum, jadi penegak hukum, kita harus tujuannya sama nih, harus dengan keadilannya. Jadi sebenarnya kalau bilang berbicara itu banyak faktor utama, ya tadi saya bilang ya faktor masyarakat juga. Jadi kalau kita ingin hukum itu memiliki kewibawaan, saat nanti kalian para mahasiswa sudah jadi penegak hukum, jangan lakukan hal itu, karena itulah yang akan terjadi ke anak cucu kalian. Jadi kalian jangan berharap kalian akan dapat menuai kebaikan karena kalian menanam kejahatan. Ya kan, kalau kita melakukan dikit-dikit, contohnya apa? Mau masuk kejaksaan harus pakai duit, harus ini segala macam. Terus kita berharap anak kita tidak merasakan hal itu. Gimana logikanya? Karena kita yang menanam. Kalau kita tidak mau hal itu terjadi, jangan lakukan itu. Kalau kita mau keadilan itu tercipta, jangan lakukan kejahatan. Kalau semua akan berpikir gitu, tidak akan ada kejahatan. Ya, kita akan merasakan dengan baliknya. Tapi kita pengen keadilan, tapi kita berbicara kejahatan. Bagaimana coba? Jadi menurut saya, pertama kembali kepada kita sebagai warga negara. Karena kejahatan itu semua terjadi karena adanya keinginan. Contohnya, wah bagaimana pengacara supaya gue bisa direhabilitasi? Ya bisa sih, nah, kan gitu. Karena ada keinginan dari orang tersebut. Tapi biayanya mahal. Ya udah nggak apa-apa, berapa aja gue bayar. Yang penting gue bisa rehabilitasi. Ya udah kita kerjasama. Kan itu timbulnya. Coba kalau ya udah aturan mengatakan seperti ini, jalankan. Tidak akan terjadi praktek. Tidak ada lagi diskriminasi. Iya, tidak akan ada lagi namanya perbedaan, disparitas itu bahwa ini harus begini. Ya kalau berbicara seperti itu, masyarakat menengah ke bawah yang akan susah. Jadi jangan berbicara katanya keadilan. Lah kalian sama juga berpikir hal yang sama kok. Gitu ya. Sekarang ada pertanyaan selanjutnya ini dari @budiman_126. Dia, kenapa sanksi atau hukuman yang dijatuhkan kepada bandar narkoba jenis ganja itu lebih berat ketimbang bandar narkoba jenis sabu-sabu, ekstasi, dan lain-lain? Padahal semua itu termasuk narkotika. Mohon penjelasannya. Ini katanya ganja ini lebih berat bang hukumannya ketika bandar ganja ketangkep. Sekarang gini, saya mau tanya kepada yang bertanya, sekaligus kita sama-sama belajar. Apa dasar? Siapa tadi yang bertanya? Budiman. Budiman mengatakan bahwa hukuman terhadap pengedar ganja dengan sabu-sabu dan lainnya lebih ringan. Apa? Coba saya mau tanya dulu, gitu loh. Jangan mendapatkan informasi dari kata orang, gitu loh. Tapi saya tahu maksudnya. Maksud Budiman begini. Oh, berdasarkan informasi dari teman-temannya. Oh, lo kenapa? Gua bawa sabu. Beda sabu, lo ganja. Dia kena hukumannya gara-gara bawa sabu cuma kena hukuman 5 tahun. Nah, dia bawa ganja hukumannya 8 tahun. Sekarang tanyaannya, kalau dia bawa sabu cuman 1 gram dan orang tersebut bawa ganja 1 kilogram, mana kira-kira logikanya akan dihukum lebih berat? Mana? Ganja. Nah, ganja akan terlihat bahwa ganja lebih berat terhadap sabu
karena jumlahnya juga sudah lebih besar. Gitu loh. Jadi apa ya? Itu sebenarnya kembali cara berpikir aja. Ya kan? Jadi apa ya, lucu menurut saya gitu loh cara berpikir. Ya jelas, kecuali gini, kita berpikir bahwa penerapannya, oh saya sudah baca undang-undangnya. Lalu terkait putusan kawan saya bahwa orang-orang ini memiliki sama-sama menyediakan, mempergunakan satu jenis ganja dengan berat 1 gram, satu sabu dengan 1 gram. Kayak gitu. Iya. Sama dong, apple to apple gitu loh. Nah, tapi pada faktanya hakim malah menjatuhkan hukuman lebih berat kepada pengedar ganja. Padahal di mana sama-sama mereka berperilaku baik, bukan pengulangan dan mengakui kesalahannya. Itu boleh kita kaji. Kita boleh katakan bahwa pengedar ganja lebih berat. Oke. Karena poin-poinnya sama. Bagaimana kita bisa mengatakan pengedar ini lebih besar ya? Kalau memang barang bukti jadi 1 kilo ini 1 gram dia jelas dong akan diberikan sanksi lebih berat. Betul nggak? Iya. Ya. Jadi menurut saya pertanyaannya coba dilihat lagi pertanyaannya, dilihat faktanya lebih detail supaya kita memberikan jawaban pun lebih pas gitu nantinya, sekaligus mengedukasi ke masyarakat gitu loh. Dan saya harapkan juga masyarakat saat bertanya itu coba dipikir dulu dengan baik gitu loh. Kenapa? Ya karena ya tadi bukan saya mengatakan salah ya, artinya kurang pas lah gitu. Ya wajar siapapun bawa 1 kilo dengan 1 gram ya pasti dia akan lebih besar. Betul nggak? Iya, mungkin kalau misalkan bertanya harus ada fakta-fakta. Iya, kan? contohnya dia membawa sama 1 gram, ini 1 gram, ya kan? Kenapa hukumannya lebih berat? Nah, mungkin kalau seperti itu kita bisa melakukan perbandingan gitu, fakta hukum yang lain kita bisa menjelaskan. Nah, tapi kalau ditanya kenapa bisa, ya bisa aja kalau 1 kilo satu bawa 1 gram. Nah, itu ibaratnya apa ya? Pertanyaan yang yang tidak ada, yang kurang spesifik gitu, sehingga jawabanmu jadi bias. Ya kan bisa saja, bisa begini. Tapi kalau disertai dengan fakta kan kita akan lebih detail menjelaskannya. Iya. Ya, selanjutnya ini ada pertanyaan dari @d.sidaruk_11. Ini dia bertanya, mengapa jika sudah banyak lembaga atau organisasi pemberantasan narkoba berdiri dan berjalan Indonesia atau dunia, tapi masih tetap ada yang namanya narkoba? Yang lebih penting menangkap pengguna atau mencari tahu asal narkoba itu. Misalnya salah satu pembuat narkoba itu dokter, itu yang diambil dan penggunanya diluruskan jalannya kembali. Jadi kalau di sini dia bertanya, kenapa kalau misalkan ada penegak hukum nih, kayak misalkan BNN, lembaga-lembaga seperti itu, kenapa masih ada namanya narkoba gitu? Kenapa nggak orang yang membuat narkoba aja itu yang ditangkap? Jadi pencetus awal narkoba itu. Jadi gini, Seperti itu. kita berbicara secara logika dulu sederhana ya, sebelum sampai itu. Sebenarnya permasalahan ini, apakah mungkin pemerintah Indonesia tidak bisa menghentikan peredaran narkoba? Logikanya, kita berbicara logika dulu ya. Menurut kalian bisa nggak? Harusnya sih bisa sih Bang. Bisa. Pertanyaannya, kenapa semakin banyak? Iya, kenapa seperti itu? Iya, kan gitu. Karena ya pada faktanya hal ini banyak dijadikan sebagai komoditas atau lahan untuk mencari keuntungan. Nah, kalau cara berpikir di masyarakat sudah seperti itu, apakah narkoba ini akan jadi hilang? Tentu saja tidak, karena apa? Banyak orang mendapatkan keuntungan dari sini. Nah, jadi sebenarnya itu kembali ke diri kita. Peran serta masyarakat, bukan hanya pemerintah, tapi masyarakat mau atau tidak. Itu aja dulu pertanyaannya. Kembali ke masyarakat dulu. Bukan bisa atau tidak,
mau atau tidak. Kan gitu. Dari masyarakat. Kalau bicara bisa, ya bisa. Tapi kalau ditanya mau atau tidak, belum tentu. Kan gitu. Jadi bukan berbicara bisa atau tidak, tapi mau atau tidak mau. Iya, lagi juga narkoba ini kan penyalahgunaannya lah ya Bang yang Iya. salah. Sebenarnya kan di ilmu kesehatan juga kepake banget kan. Iya, sebenarnya gini, jenis-jenis heroin, kokain, morfin segala macam itu kan awalnya untuk kesehatan. Lalu karena adanya kesempatan, lalu hinggalah beredar terjadinya pembiaran kan gitu. Karena apa? Menguntungkan hal itu. Nah, kalau udah dianggap menguntungkan kan ini yang bahaya nih. Menguntungkan sehingga terjadi pembiaran, dijadikan sebuah tempat untuk mencari uang. Nah kalau udah begini, inilah yang repotnya. Iya, makanya sindikat segala macam, penghasilan sampai ratusan miliar per bulan segala macam. Nah ini susah. Jadi, Sebenarnya iya, narkoba itu gampang ya sebenarnya, karena kalau memang kita mau, kita track itu narkoba dari mana sih bandarnya, dari mana sih alurnya, bisa aja. Itu aja bisa aja. Cuman masalahnya mau atau tidak. balik lagi ke masyarakat ya. Kalau misalkan masyarakat itu Masyarakat, semua pemerintah mau nih emang narkobanya diberantas ya mungkin aja hilang. Karena kan yang konsumsi juga masyarakat juga ya. Iya, terus yang mendapatkan keuntungan apa? Masyarakat juga. Lah iya. Ada beberapa instansi pemerintah yang mungkin terkait dalam hal ini, yang diduga segala macam gitu. Ya semuanya saling terkait lah. Ya kita tahulah semuanya, coba logikanya lah. Orang bisa mempergunakan dalam lapas itu bagaimana ceritanya? Terus kementerian bisa nggak tahu? Apa iya? Nggak tahu atau pura-pura nggak tahu. Nah, ini kan ya artinya kalau benar-benar tidak tahu bisa dicari tahu. Iya. Tapi kalau pura-pura tidak tahu, Orang informasinya udah ada kan harusnya bisa iya, dicari sekarang ya kita berbicara fair aja, realistis lah, nggak usah berbicara kita munafik segala macam. Nggak mungkin mereka nggak tahu informasi itu, betul nggak? tahu. Betul. Gitu loh, nggak mungkin gitu loh. Kita aja orang luar tahu, masa iya orang dalam nggak tahu? Yang terakhir ini harapan abang nih, kan abang selaku praktisi dan juga akademisi nih dalam penanganan penyalahgunaan narkoba ini, kedepannya Indonesia harus seperti apa sih bang? Pertama, tentu saja saya ingin agar saya ingin sejalan dengan pemerintah, yaitu terjadinya pemberantasan narkotika ini. Tapi hal itu bisa terwujud pertama regulasinya. Dalam regulasi. Iya, regulasi itu juga harus harus diperbaiki agar menunjang. Seperti tadi saya katakan, bukan kesalahan penyidik, karena apa? Adanya fasilitas yang diberikan oleh negara, pemerintah, yaitu apa? Sanksi dan rehabilitasi. Lah, kalau itu jadi jadi sarana untuk diperjualbelikan, apakah salah? Bukan salah mereka, salah para pembuat undang-undang dong. Kenapa memberikan celah? Iya, jadi para pelaku tuh bukan karena niat, tapi karena kesempatan begitu diberikan. Ini sebagai manusia ya, tempat bersalah ya kadang khilaf juga ya. Iya, kecuali dia sengaja benar-benar mengakali peraturan. Ini kan tidak. Karena adanya kesalahan, penyuntikan azas strict liability dalam pasal 127. Iya, kenapa? Harus jelas-jelas nyatakan bahwa 54, 55, 103 harus direhabilitasi. Tapi entah bagaimana cara pembuat undang-undang sehingga memasukkan azas strict liability, yaitu pertanggungjawaban pidana di pasal 127. Orang udah jelas-jelas direhabilitasi, kenapa harus dipenjara? Nah, ini yang menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga membuat kekacauan dan celah-celah untuk bermain. Nah, saran saya pertama, regulasinya diperbaiki. Lalu seperti yang saya katakan di awal, kesamaan pandangan tentang hukum.
Itu harus, karena setiap para ahli hukum mempunyai cara berpikir yang beda, pandangan yang berbeda, pendapat yang berbeda. Iya dong. Coba tentang ahli pidana Profesor Andi Hamzah, Pak Firman Wijaya, lalu guru saya Pak Hairul Huda, mereka mempunyai cara pandangan yang berbeda tentang hukum. Iya dong. Apakah semua sama? Kalau ditanya apakah itu salah? Tidak. Pendapat tidak bisa salah. Nah, permasalahannya akibatnya dari hal itu apa? Setiap orang yang diajari itu punya pandangan yang berbeda. Apakah itu salah? Tidak. Tapi menyebabkan apa? Rule-nya itu jadi apa ya? Berbeda aturan yang seharusnya kita sebagai satu satu masyarakat hukum, saya bilangnya masyarakat hukum di Indonesia itu harusnya kita memiliki cara hukum, cara berpikir tentang hukum itu yang sama. Ya kan? Itu perlu diingat itu. Cara berpikir, logika hukum, cara berpikirnya. Jadi para penegak hukum seperti pengacara, jaksa, kepolisian mempunyai sudut pandang yang sama dalam berpikir tentang hukum. Sehingga tidak menimbulkan perbedaan. Kalau ada perbedaan otomatis perdebatan yang terjadi, debat dulu, nggak bisa begini, nggak bisa begini menurut ini. Di mana letak kepastian hukumnya gitu loh, karena terjadi perdebatan. Tapi kalau di para penegak hukum dididik terhadap suatu pandangan hukum yang sama, otomatis perdebatan itu menurut saya tidak perlu ada lagi, karena dari awal mereka sudah diberikan cara berpikir yang sama. Lalu itu pertama regulasi, lalu terhadap cara berpikir. Yang ketiga yang penting adalah moralitas, mentalitas itu harus dididik dari awal. Setiap aparat penegak hukum dididik, diberikan pengertian dan sanksi yang tegas. Contohnya kita lihat ada kalau di istilah hukum ada lex perfecta dan lex imperfecta. Artinya suatu peraturan yang dianggap sempurna adalah peraturan yang memiliki sanksi. Gitu. Karena coba kita lihat sedikit agak ini. Di KUHP kita proses penangkapan, penahanan harus disertai dengan surat penangkapan yang isinya identitas, kronologis tentang kejadian, lalu akan dibawa kemana. Nah pertanyaannya, kalau itu tidak diserahkan kepada keluarga atau orang yang berada dalam satu lingkungan rumahnya, apakah ada sanksi pidananya? Tidak ada. Lalu orang yang diduga melakukan tindak pidana, dia harusnya mendapatkan bantuan pengacara, ya kan? Dia harusnya didampingi keluarga, rohaniawan, juru bahasa dan sebagainya, tapi dia tidak dapat, sehingga akhirnya dia harus menerima hukuman yang lebih berat yang dari seharusnya. Kenapa? Kan di mana letak keadilannya? Gitu. Nah, menurut saya itu juga perlu diberikan sedikit perubahan di hukum kita agar ya itulah disebut dengan keseimbangan. Ya, ibaratnya kaki, kalau kaki kanannya tidak berfungsi secara baik kan pincang. Jadi menurut saya hal-hal itu harus berjalan dengan baik, sehingga proses apa yang diinginkan negara untuk memberantas narkotika itu bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya. Gitu sih. Terus kesadaran masyarakat, tentunya partisipasi masyarakat itu penting, dan pengetahuan juga tentang narkoba itu perlulah. Menurut saya para akademisi, para ini perlu dari fakultas, dari kampus-kampus. Setiap kampus itu perlu memberikan edukasi tentang hukum, bukan hanya tentang narkoba, tapi tentang hukum secara keseluruhan kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu kan sadar hukum. Selama ini kan nggak ngerti hukum, sehingga banyak terjadi kesewenang-wenangan oleh aparat, oleh para oknum-oknum dan lain sebagainya. Nah, itulah perlunya kesadaran hukum, berikan edukasi ke masyarakat agar masyarakat tahu, oh begini tuh ceritanya gitu, sehingga ya keadilan itu akan tercipta. Berarti regulasinya terus pola pikirnya harus satu tujuan dulu nih ya, biar sama semua, baru ini masalah narkotika ini mungkin bisa selesai gitu. Iya. Dan wibawa hukum akan kembali lagi kepada tracknya, on the track gitu. Ya mungkin itu aja
diskusi kita hari ini ya Bang. Mungkin itu aja dari saya selaku Satgas. Terima kasih Bang untuk waktunya dan maaf Sama-sama. ketika kita mengganggu atau seperti apa. Gak apa-apa, seru juga. Iya. Walaupun tiap tahunnya mengangkat tema yang berbeda, namun tujuan Hani sama, yaitu mengingatkan siapapun baik itu masyarakat maupun pemerintah untuk menghindari penyalahgunaan narkoba, melawan penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan penjualan obat secara ilegal. Sangat disayangkan ketika tidak tercapai tujuan dari hukum, yaitu sebuah keadilan yang mengakibatkan adanya disparitas dalam tindak pidana, khususnya tindak pidana narkotika. Padahal setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Daripada memikirkan bagaimana dan dengan cara apa narkoba dihilangkan dari negeri ini, lebih baik perbaiki regulasi yang menimbulkan ketidakpastian hukum, yang membuat masyarakat seakan bingung. Persamaan pandangan hukum pun dibutuhkan agar keputusan yang diambil selaras dengan penerapannya, agar tidak ada lagi pilih kasih hukum yang terjadi.